Apa sih yang saat ini mengganggu pikiran kamu? Apa ini yang selalu ada di pikiranmu? Kuliah nggak selesai-selesai. Udah lulusan sarjana, kok masih belum dapat kerja? Kerjaan kok gini-gini aja ya? Teman udah pada sukses. Kerja sudah lama tapi kenapa belum punya rumah? Udah umur segini kok belum nikah? Udah nikah tapi kenapa belum punya anak juga? Mungkin kamu lagi ada di fase quarter life crisis. Apa sih fase quarter life crisis itu? Yuk kita bahas. Manusia mengalami perkembangan hidup yang bertahap, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Tahapan perkembangan manusia dibagi menjadi 4, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Masing-masing tahapan perkembangan itu punya karakteristik dan tugas yang berbeda-beda. Salah satunya masa peralihan dari remaja ke dewasa. Pada masa inilah seseorang mengalami masa eksplorasi diri atau emerging adulthood. Mengeksplorasikan diri pada masa ini dilakukan dengan cara hidup mandiri, gak menggantungkan hidup pada orang tua, dan mencoba mengembangkan nilai yang sudah terinternalisasi dan aktualisasi dalam kehidupan. Saat seseorang memasuki masa-masa peralihan dari remaja ke dewasa, biasanya antara umur 20-30 tahunan. Biasanya pada masa ini, seseorang rentan mengalami krisis emosional. Di usia perempat abad itu, seringkali seseorang memiliki banyak permasalahan dalam menjalani hidup. Beban hidupnya terasa lebih berat, diantaranya kecemasan terhadap masa depan. Rasa cemas, bingung, takut, dan sedih akibat permasalahan karir, percintaan, keuangan, relasi, dan tujuan hidup itulah yang disebut quarter life crisis. Menurut Dr. Oliver Robinson, seorang psikologi dari University of Greenwich, London, periode peralihan dari masa remaja ke kehidupan dewasa, yaitu pada dekade ketiga, antara umur 20-30 tahun, merupakan waktu yang rentan terserang quarter life crisis. Seseorang yang mengalami quarter life crisis merasa nggak punya kesesuaian atau merasa hidupnya nggak bernilai. Hal inilah yang saat ini dirasakan oleh kaum milenial. Menurut Robinson, ada 4 fase yang dilalui oleh seseorang dalam quarter life crisis, yaitu fase pertama. Seseorang akan merasa terjebak dalam suatu kondisi, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, hubungan asmara, atau ketiga-tiganya. Dia akan merasa berada di suatu keadaan yang begitu menjerat dan sulit untuk keluar dari zona itu. Fase kedua, di fase ini, seseorang akan merasa mulai bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Saat sadar dengan posisinya yang rentan, dia akan berusaha keras untuk mengejar target dan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Tapi berhati-hatilah dalam langkah, karena kalau kamu gagal di fase ini, maka biasanya akan kembali ke fase pertama. Bahkan bukan gak mungkin dengan tingkat depresi yang lebih berat. Fase ketiga. Pada fase ini muncullah keinginan untuk memulai kehidupan yang baru. Hal ini terjadi saat seseorang berhasil mencapai satu target dalam hidupnya. Contohnya saat seseorang berhasil meraih gelar sarjana, maka akan timbul perasaan lega, bangga, dan puas setelah melewati fase perkuliahan. Hal ini nggak akan berlangsung lama, karena setelahnya dia akan merasa harus memupuk semangat lagi yang lebih tinggi untuk mencari pekerjaan, impian, atau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Fase keempat merupakan fase timbulnya komitmen dalam diri terhadap pendidikan, pekerjaan, atau hubungan asmara yang tengah dijalaninya. Pada fase ini, kamu siap menghadapi tantangan dan kehidupan baru dengan segala aktivitas dalam hidupnya. Sebuah penelitian menyatakan bahwa 86% milenial mengalami quarter life crisis. Hasil survei itu diperoleh bahwa quarter life crisis yang terjadi pada generasi milenial banyak dialami perempuan, sebesar 61%. Pemicu quarter life crisis sangatlah bervariasi. Di antaranya,
57% merasa kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion. 57% mengalami tekanan karena belum punya rumah. Dan 46% mengaku tertekan akibat belum punya pasangan. Keadaan ini diakibatkan permasalahan keuangan pada seseorang, sehingga membuat mereka merasa insecure, kecewa, kesepian, sampai depresi. Faktor lain terjadinya quarter life crisis adalah perfeksionis dalam hal karir, minimnya rasa puas seseorang, tuntutan lingkungan yang kompetitif, harapan keluarga, serta sosial media. Perfeksionis punya pengaruh besar pada terjadinya quarter life crisis. Hal ini yang membuat seseorang merasa kurang puas dengan apa yang dimilikinya dan menjadikan tolak ukur kesuksesan orang lain tanpa menghargai potensi yang dimilikinya. Teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Banyaknya jejaring sosial memudahkan seseorang untuk berinteraksi dan mengekspresikan diri. Perkembangan yang membawa kemudahan pada kehidupan ini punya pengaruh positif dan juga negatif pada seseorang. Perkembangan media sosial saat ini mempunyai pengaruh besar loh pada terjadinya quarter life crisis. Karena media sosial bisa digunakan sebagai ajang mengeksplor kehidupan pribadi seseorang. Bahkan gak sedikit yang memanipulasi kebahagiaan hanya ingin dikenal orang-orang. Hal ini dapat menciptakan peperangan pada mental seseorang, bahkan krisis emosional untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Nah, gimana? Sampai sini sudah cukup paham ya mengenai quarter life crisis. Kalau kamu ternyata termasuk salah satu yang mengalaminya, apa ya yang harus dilakukan? Ada beragam sikap yang diambil seseorang dalam menghadapi quarter life crisis. Ada yang menghadapinya dengan serius dan ada yang enggak. Seseorang yang tidak menghadapi fase ini dengan serius, membiarkan kecemasan terjadi pada dirinya dengan terus melihat kesuksesan orang lain dan gak menghargai diri sendiri, lama-kelamaan akan membahayakan masa depannya yang nantinya arah tujuan hidup jadi gak jelas. Tapi seseorang yang menghadapi fase ini dengan serius, yaitu dengan menghargai potensi diri atau bahkan menghadirkan tenaga profesional dalam menangani kasus ini, maka akan terbantu dalam mencari petunjuk jalan kehidupan saat ini atau masa yang akan datang. Jadi bijaksanalah dalam menghadapi quarter life crisis. Kita dituntut untuk memilih sikap bijak dalam menghadapi fenomena ini. Banyak orang yang terjebak dalam kepanikan menghadapi fenomena ini, yang pada akhirnya mengakibatkan rasa kurang percaya diri dalam merealisasi masa depannya. Keadaan quarter life crisis bukanlah hal yang menakutkan kalau kamu bisa bijak dalam menghadapinya, karena banyak cara yang digunakan untuk menjauhkan diri berada pada fase ini. Kalau kamu sedang berada pada fase quarter life crisis, kamu sangat membutuhkan solusi agar kamu gak cemas, bingung, takut, sedih, bahkan sampai depresi. Caranya, kamu harus mengurangi sikap membandingkan diri dengan orang lain. Rayakan kemenangan kecil yang kamu peroleh. Introspeksi diri, banyak membaca, cepat bangkit dari kegagalan, terus mencoba. Carilah teman yang tepat untuk berdiskusi tentang hidup. Kurangi rasa baper pada media sosial, munculkan sikap bijak dalam bermedia sosial, dan rangkai mimpi dan tujuan berdasarkan potensi diri. Yang paling penting dan yang terakhir, mempercayai keberadaan Tuhan juga merupakan solusi dalam mengatasi quarter life crisis ini. Karena dengan meningkatkan sikap spiritual pada diri, akan timbul rasa syukur pada setiap keberhasilan dari usaha yang dilakukan. Yakin dan berserah diri pada Tuhan dalam kehidupan bisa membangun prasangka baik untuk mewujudkan masa depan nantinya. Untuk itu, teruslah berusaha, berdoa, dan berserah diri dengan apa yang sudah digariskan. Dengan demikian, gak ada lagi kecemasan, kebingungan, rasa takut, sedih dalam diri kamu saat menghadapi karir, asmara, keuangan, serta tujuan hidup. Jadi gak perlu khawatir ya kalau kamu sedang mengalami fase ini. Ingatlah bahwa orang-orang yang memasuki fase krisis adalah orang-orang yang berpikir,
Itu artinya ada pemikiran dan proses yang terjadi di situ. Selama kamu gak membiarkannya tanpa solusi dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri, semua akan berlalu. Dan setelah ini, kamu pasti akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semangat terus ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.